Program vaksinasi COVID-19 pada anak-anak usia 12 hingga 17 tahun tengah digalakkan oleh pemerintah. Ada beberapa syarat dan mekanisme yang harus dilakukan orang tua ketika anak-anak akan mengikuti program vaksinasi COVID-19, antara lain faktor usia, kondisi medis, dan lain sebagainya. Lalu, apakah ada mekanisme tertentu yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anak-anak melakukan vaksinasi COVID-19? Maka dari itu, Nakita.id telah mewawancarai Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengetahui lebih dalam seputar mengenali mekanisme program vaksinasi COVID-19 pada anak. Yuk saksikan wawancaranya di video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya, serta subscribe YouTube Nakita Channel. Kalau saat ini vaksin, khususnya vaksin COVID ya, vaksin COVID yang diberikan oleh pemerintah adalah vaksin untuk anak usia 12 sampai 17 tahun. Tentunya kalau kita mau divaksin sebaiknya dalam kondisi sehat. Ya, artinya pada waktu mau berangkat dia cukup tidur dulu malamnya, kemudian makan. Kenapa? Orang kurang tidur kan biasanya nggak fit ya, nanti bawaannya anak-anak nggak nyaman gitu ya, belum makan apalagi rasanya lapar disuruh nunggu gitu ya. Nah tentunya hal itu yang paling penting. Untuk pemberian vaksin sebetulnya di mana yang kita sudah pastikan adalah di fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi saat ini kita juga sudah di dalam peraturan Dirjen P2 sudah dinyatakan kita akan mengadakan di sekolah-sekolah. Ya, tapi tentu kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatannya. Kenapa? Biasanya kalau bareng-bareng kan agak seneng tuh, gitu ya. Jadi yang takut-takut nggak takut gitu ya kan. Dan 12 sampai 17 tahun adalah anak-anak rata-rata SMP dan SMA. Jadi tentu mereka merasa oh ya sama-sama temannya. Nah ini juga salah satu upaya agar mengurangi rasa takut ya untuk anak-anak itu bisa mendapatkan vaksinasi. Orang tua tentunya kalau boleh tentu harus membawa yang namanya fotokopi kartu keluarga. Biasanya kan di situ akan ada ya NIK mereka. Mereka juga boleh membawa yang namanya kartu pelajar, tapi kartu pelajar tidak ada NIK-nya, jadi harus ada yang ada NIK-nya. Kenapa? Karena kita gabungkan dengan sistem pencatatan pelaporan sehingga kita tahu berapa orang anak-anak Indonesia, penduduk Indonesia yang sudah divaksin sesuai dengan data kependudukan. Itu dia Moms, jawaban seputar mekanisme vaksinasi COVID-19 pada anak. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.